Kembali di kabar dunia, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Gedung Putih. Bersama para kepala negara lainnya, mereka membicarakan kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan juga Amerika Serikat. Presiden Jokowi menyampaikan kepada Joe Biden bahwa KTT ASEAN Amerika Serikat adalah momentum tepat untuk memperkuat kemitraan antara ASEAN dan Amerika Serikat. Joe Biden menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk kawasan Asia Tenggara. Biden menekankan pentingnya bekerja sama untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan penghormatan bagi hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo mengatakan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dengan Amerika Serikat adalah status kemitraan tertinggi dan yang terpenting di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian saat ini. Dan di buku tamu Gedung Putih, Presiden Jokowi menandatangani dengan pesan mengharapkan kemitraan ASEAN dengan Amerika Serikat yang lebih kuat serta sampai jumpa di Bali untuk KTT G20. Sebelumnya dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo menekankan potensi Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, energi hijau, dan ekonomi digital. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan populasi 270 juta orang yang mayoritas usia produktif, Indonesia terus melakukan terobosan dan inovasi untuk bisa naik kelas. Dengan wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia sangat kaya dalam penyediaan bahan baku industri serta penyediaan energi hijau. Lalu apa hasil sejumlah pertemuan bisnis di Amerika Serikat yang dihadiri oleh pemerintah Indonesia? Sudah bersama kami Ketua Umum Kadin, Bapak Arsyad Rashid. Selamat siang waktu Amerika Serikat, Pak Arsyad. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat juga Pak Arsyad. Lalu bagaimana ini bisa dijelaskan apa hasil pertemuan bisnis di Amerika Serikat, Pak Arsyad? Yang kita harus lihat di sini adalah bagaimana energi positif yang ada di antara diskusi antara ASEAN dengan Amerika, dan khususnya antara Bapak Joko Widodo dengan Biden sendiri. Yang dimana kedua-duanya memperlihatkan bagaimana kemesraan dan bahwa komitmen Amerika terhadap ASEAN dan jelasnya juga Indonesia. Karena Indonesia memiliki populasi 270 juta yang dikatakan oleh Bapak Presiden, dan yang total di ASEAN ini 600-an juta. Jadi Indonesia sangat substansial dan Indonesia itu menjadi peran penting di ASEAN. Dan juga karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang ASEAN yang ada di G20 juga, dan ini relate terhadap juga presidensi Indonesia yang dimana Indonesia menjadi G20. Nah, dalam hal ini juga kemarin ini bertemu bagaimana komitmen dari beberapa pengusaha-pengusaha Amerika ataupun perusahaan Amerika yang sudah ada di Indonesia untuk melakukan ekspansi dan juga melakukan investasi lebih lanjut lagi. Yang menarik adalah bukan hanya perusahaan besar, tetapi medium size enterprises dari Amerika juga sudah melirik Indonesia. Nah, jadi ini dan di sini juga yang paling senang bahwa kami mendengar sendiri bagaimana teman-teman investor di Amerika yang ada di Indonesia sangat senang sekali dan sangat memuji bagaimana pemerintah khususnya dari Menko Maritim dan Investasi dan juga Menteri Investasi sendiri BKPM dan juga Menteri Perdagangan pada waktu itu untuk berbicara dan bagaimana mereka merasa sudah dapat dibantu dan bagaimana juga Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja ada di Indonesia ini juga sangat membantu mereka. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa the positive energinya sudah ada dan harapannya akan lebih banyak lagi investasi yang masuk dan khususnya seperti yang dikatakan oleh Pak
Bapak Presiden adalah industri ke depannya bagaimana industri energi hijau, yaitu juga renewable energy dan lain-lain. Dan juga energy transition yang ada. Nah, jadi di sisi ini kita melihat bahwa harapannya dengan adanya rapat antara US ASEAN ini dan harapannya juga di mana penting sekali kehadiran daripada seluruh dari Presiden Biden sendiri dan juga pada seluruh yang namanya G20 leaders untuk bisa hadir di Bali pada nantinya. Karena kita melihat ini sangat penting dan di sini juga kita sharing berapa pentingnya kita minta business communities di setiap negara dan khususnya di Amerika untuk voicing out berapa pentingnya G20 yang dimana kita harus bisa bersama-sama dan juga adanya B20 nanti mendorong bagaimana challenges tantangan yang ada karena tambah beratnya sekarang ini tantangan selain ada pandemi juga ada yang namanya US dan Ukraine yang dimana sisi inflasi dunia juga sedang naik dan lain-lain dan hal-hal ini sangat penting. Jadi yang di sini juga kami utarakan dan saling agree bahwa bagaimana G20 ke depan ini sangat penting. Jadi itu beberapa hal yang diskusikan dari konteks mulai bicara mengenai investasi sendiri, satisfaction yang ada, dan harapannya ini juga komitmen Amerika kepada Asia dan khusus untuk Indonesia dengan adanya meeting yang dilaksanakan masih juga berlanjut pada saat ini bisa membuahkan suatu hasil yang lebih baik lagi. Dan apalagi Amerika juga membuat komitmen lebih dari 150 juta dolar, jangan dilihat dari angkanya saja, tapi komitmennya bahwa sudah ingin masuk ke namanya untuk membantu development dan juga ekonomi di ASEAN dan khususnya Indonesia. Baik, Pak Arsyad, ini apakah sudah ada dampak positif dari pertemuan bisnis ini bagi G20 dan juga B20? Paling sedikit tadi apa yang saya katakan bahwa pertama bahwa yang kita menjelaskan bagaimana pentingnya ASEAN dan khususnya Indonesia dalam development daripada ekonomi dunia. Nah, di sisi ini Indonesia sebagai presiden G20 merasa bahwa tadi kita di sini mengatakan bahwa hasilnya ini banyak teman-teman dari perusahaan-perusahaan Amerika paling sedikit yang ada sudah investasi dan juga akan investasi di Indonesia melihat bahwa ini juga sangatlah penting untuk adanya pertemuan ini. Apalagi tantangan yang ada yang harus dijawab, yang kita ingin bawakan dan agenda yang ada yaitu energy transition mengenai health dan juga untuk namanya digital economy. Nah, di sisi ini juga digital economy didiskusikan dan bagaimana transfer teknologi yang ada. Contohnya ada juga beberapa perusahaan teknologi yang sudah komit masuk ke Indonesia dan terus menjalankannya untuk membangun data centers dan lain-lain. Jadi itu sudah mulai kelihatan dari sisi itunya dan bagaimana melihat bahwa Indonesia menjadi mempunyai posisi yang penting di dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Baik, Pak Arsyad, ini berarti sudah ada respon positif dari pengusaha Amerika Serikat terkait dengan ajakan Presiden Jokowi untuk berinvestasi di Indonesia. Dan ini pertanyaannya, Pak Arsyad, ini apakah atau sektor apa sebenarnya yang paling diminati untuk berinvestasi di Indonesia saat ini bagi pengusaha Amerika Serikat? Yang utamanya memang pertama adalah kita bicara mengenai energy transition ya, itu yang ada. Namun kalau dilihat dari apa yang kita temukan dengan para investor dan yang interest party itu cukup beragam. Jadi kalau kita bicara mulai daripada mineral sendiri, misalnya contohnya dari sisi nikel, tapi bicara juga mengenai investasi yang ada di pertambangan yang di Indonesia, bicara juga untuk obat-obatan, bicara industri dari konteks baterai, bicara juga ada yang interest dalam hal sampai dengan mengenai membuat Indonesia menjadi sentral daripada obat-obatan dan juga yang lain-lainnya. Jadi beragam apa yang ada. Jadi yang paling penting sangat positifnya adalah dilihat bahwa mereka merasa ada perubahan di Indonesia dan bagaimana iklim investasi dengan sudah ada undang-undang cipta kerja ini sangat positif. Dan bagaimana mereka juga melihat bahwa this is the new Indonesia. Jadi kita harus terus menjelaskan kepada dunia bagaimana Indonesia sudah berubah dan iklim investasi Indonesia welcome investment untuk Indonesia dan kita memberikan red carpet untuk mereka. Karena lagi adalah investasi membawa lapangan pekerjaan untuk bangsa dan negara Indonesia. Baik, Pak Arsyad, mungkin terakhir ini apa yang mungkin akan ingin Bapak sampaikan kepada rakyat Indonesia mungkin terkait dengan visi misi dan juga target yang akan dicapai di Amerika Serikat nanti, Pak? Harapannya sendiri semua ini kita bersama-sama karena tantangan yang kita hadapi sangatlah berat sekali mengenai khususnya mengenai ekonomi karena bukan apa-apa ya. Ini terjadi inflasi yang tinggi di dunia yang efeknya ke Indonesia dan ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Namun kita mesti punya keyakinan bahwa kita bisa melewati tantangan-tantangan yang ada
Yang dimana di sisi ini kita perlu bergotong royong, di sisi ini adalah pengusaha, juga buruh, dan juga pemerintah, dan juga yang lainnya. Semua ini yang paling penting adalah gotong royongnya. Bagaimana kita bersama-sama bersatu untuk fokus melihat ini, karena tantangan ini berat. Makanya kalau di Kadin itu dikatakan ada 2 perang melawan pandemi dan juga perang ekonomi. Nah, ini keseriusan ini, kebersamaan kita yang diperlukan, seperti bagaimana kita memastikan dan kita punya tujuan bahwa seperti Bapak Presiden katakan, Indonesia di 2045 100 tahun lahirnya Indonesia, kemerdekaan daripada Indonesia, kita ingin menjadi the fifth ataupun nomor 5 ekonomi besar dunia, dan kita harus buktikan bahwa kita bisa. Jadi memang ini adalah tantangan sekarang yang ada, namun harus fokus terhadap pembangunan ke depan dan bagaimana caranya bersatu. Baik, terima kasih Pak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin, sudah bergabung bersama kami di Kabar Dunia. Semoga apa yang dicapai atau terkait bisa segera dicapai Pak Arsyad, dan juga demi kebaikan ekonomi Indonesia.